Yo guys, balik lagi di video kali ini gua bakal bahas tentang Mangle ya guys. Mangle sama Mangle rule. Jadi kita di video ini bakal bahas tentang semua kriteria atau parameter yang ada di tab general, advance, extra, action. Jadi kita bakal bahas satu-satu yang umum dipakai ya guys. Bukan nggak juga semua guys, yang umum aja kita pakai. Jadi apa itu source address, destination address, di advance ini ada fungsi-fungsi apa aja. Jadi itu yang bakal kita bahas kali ini dengan bantuan kakek gue ya, kakek Google. Ya udah langsung aja. Yang pertama, jadi di tab Mangle ini Mangle ini salah satu bagian dari firewall ya di MikroTik. Jadi kalau kita aksesnya itu di IP firewall Mangle di tab Mangle. Jadi kita bakal bahas di seputaran ini. Uh, Jadi yang pertama itu ada, kalau di Mangle itu ada namanya actionnya ada chainnya, source nut dan bla bla bla. Ini ada yang tanda pagar ini uh, urutannya ya. Jadi Mangle itu dibaca dari atas sampai bawah. Jadi dia ada urutan bacanya. Dia baca satu persatu per rule atau per aturan. Ini aturan nomor kosong ya, aturan kosong. Ini aturan nomor satu, aturan nomor 2, aturan nomor 3. Jadi berikutnya saya bilang aja rule ya. Dihafal. Jadi ini rule 1, rule 2, rule 3. Mangle rule. Jadi ini rule kosong, rule 1, rule 2, rule 3, rule 4 dan seterusnya. Jadi rule-rule ini kita buat secara manual ya. Cara menambahkan rule itu tinggal kita klik di plus ini. Ini plus, kalau mau hapus tinggal klik di minus ini. Terus yang ini ada disable, atau di disable. Caranya begini, contohnya ini disable, ini di enable lagi, seperti itu ya. Kalau navigasi di Mangle ini. Jadi langsung aja, apa fungsi Mangle itu? Saya minta bantuan Google. Tadi udah saya cari ya. Nah, mana. Ini dia. Jadi udah saya coba cari apa itu Mangle. Kita minta Google bacain aja ya. Bakal panjang ini guys. Coba. Mangle pada MikroTik adalah sebuah fitur pada menu firewall yang berfungsi untuk menandai paket data yang melewati rute. Penandaan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi lebih lanjut pada paket tersebut, seperti routing, filtering, NAT, dan manajemen bandwidth. Dengan kata lain, Mangle bertindak sebagai penanda untuk paket data, yang kemudian dapat digunakan oleh fitur-fitur lain di MikroTik untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan tanda tersebut. Yap. Jadi di firewall Mangle ini kita bakal menandai setiap paket atau koneksi dengan alias atau nama. Jadi contoh koneksi ke server A, kita kasih nama connection A, dan koneksi ke server B kita kasih nama connection B. Nanti aliasnya itu atau namanya itu yang kita sudah tandai tadi bisa kita pakai untuk fitur-fitur lain yang ada di MikroTik. Begitu ya. Jadi contohnya kalau koneksinya udah kita tandai connection B, nanti kita bisa lanjut untuk melimit bandwidth dari connection B tersebut, dari paket-paket di connection B. Dan yang tadi connection A, kita tandai connection A aliasnya connection A, itu bisa kita pakai buat di routing, menentukan rutenya mau lewat mana, itu bisa kita pakai tandanya itu untuk melakukan routing. Jadi begitu. Jadi yaitu fungsi Mangle itu penandaan paket, mau di routing bisa, di filter bisa, di NAT ini nggak di Mangle ya. NAT ini ada di NAT, ada fungsinya sendiri. NAT ini ada NAT sendiri, jadi dia nggak masuk di Mangle. Manajemen memory ya pasti harus pakai Mangle. Ini misalkan jalur browsing, download dan lain-lain. Load balancing juga, nanti kita bikin video sendiri untuk load balancing. Dan prioritas bandwidth yaitu manajemen bandwidth yang saya bilang tadi. Oke. Jadi itu penjelasan tentang Mangle. Sekarang kita bahas
Manger rule tadi udah saya jelaskan, ini namanya Manger rule. Ini semua ini Manger rule sampai bawah ada nomornya. Dan seperti saya bilang tadi, Manger rule itu dibaca dari atas sampai bawah. Jadi Mikrotik itu bakal baca rule ini, Manger rule ini dari pertama kosong, urutannya seperti itu. Jadi setiap paket yang masuk ke Mikrotik bakal diuji satu persatu. Bakal diuji dulu di sini, masuk nggak, sesuai nggak kriterianya. Kalau nggak dia lanjut ke sini. Ini di sini rule-nya ini masuk sesuai kriteria nggak paketnya ini. Oh ternyata nggak, dia lanjut lagi ke sini kedua. Oh ini ternyata masuk dan tanda parameternya masuk sesuai dengan kriteria, maka tanda diberikan. Contoh seperti itu. Ini mark connectionnya itu ditandai. Jadi begitu. Jadi ketika mark connection ini ada paket, jadi ketika ada paket masuk tapi kriterianya atau parameternya tidak sesuai dengan Manger rule nomor 4 ini, maka paket itu bakal dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu di rule nomor 5 dan seterusnya. Kalau nggak cocok dia lanjut lagi. Kalau cocok dia tetap lanjut jika actionnya di sini pass-through-nya dicentang. Jadi dia tetap lanjut walaupun sudah. Oke guys, tadi gua pause, ada yang nelpon, tapi lupa ya, udah sampai mana tadi ya? Sampai mana? Jadi itu ya, ini ada urutannya. Jadi kita langsung ke tab general ya. Di sini kalau kita buat baru, jadi urutan ini juga penting ya guys, urutannya penting. Nanti sebentar saya. Oh, tadi udah di penjelasan Manger ya, Oh ya. Jadi urutan ini penting ya guys. 0, 1, 2, 3 ini penting karena dia bacanya dari atas. Kenapa penting? Ini misalnya kalau marking connectionnya itu di bawah ya, di paling bawah, terus mark routingnya itu di atas, itu bisa nggak bekerja maksimal ya, karena seharusnya mark connectionnya itu di atas sebelum mark routing. Itu yang biasanya ya. Oke, kita lanjut ke ini ya. Ini kalau kita mau menambahkan rule baru, kita bisa add di sini. Nah, di sini ada namanya chain ya. Nama chainnya. Jadi chain kalau di Manger itu ada 5 pilihan ya. Ada forward, input, output, post routing, dan pre routing. Nah, untuk jelasin ini semua saya minta bantuan Google aja ya. Kalau kita berdasarkan Google, mana ya? Mana. Mana dia tadi? Nah, ini. Nah, ini langsung aja Di kita. Mikrotik, ada beberapa chain yang digunakan dalam pengaturan firewall dan mangle, yaitu input, output, forward, pre-routing, dan post-routing. Setiap chain ini memiliki fungsi khusus dalam mengelola aliran paket data melalui router. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai chain-chain tersebut. 1. Input digunakan untuk mengelola paket data yang masuk ke router, ditujukan untuk router itu sendiri, misalnya, koneksi SSH, webfig. 2. Output digunakan untuk mengelola paket data yang keluar dari router, misalnya, koneksi yang berasal dari router itu sendiri. 3. Forward digunakan untuk mengelola paket data yang hanya melewati router, tidak ditujukan untuk router itu sendiri, misalnya, trafik dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. 4. Pre-routing digunakan untuk memodifikasi paket data sebelum melalui proses routing. Dan 5. Post-routing digunakan untuk memodifikasi paket data setelah melalui proses routing. Selain itu, ada juga chain dalam pengaturan mangle yang digunakan untuk menandai koneksi atau paket data. Penting untuk memahami. Jadi itu ya, fungsi ini penjelasan dari setiap chain. Jadi tadi ini kan ada berapa, 5. Jadi ini pre-routing. Pre-routing ini paket itu bakal ditandai
setelah masuk ke interface mikrotik. Jadi misalnya dia paketnya baru masuk di port 1, itu bakal langsung ditandai kalau kita menggunakan actionnya mark connection. Jadi kalau kita mau menandai paket menggunakan action mark connection dengan chain prerouting, jadi ketika paketnya itu masuk di interface 1, misalnya mikrotik interface 1, paketnya itu langsung ditandai dengan ini new connection mark. Jadi kita bisa taruh di sini paket baru masuk misalnya paket baru masuk gitu. Jadi ketika dia masuk di interface 1, paketnya langsung ditandai, tapi ada parameternya. Misalnya contoh, di sini kita mau menandai paket khusus HTTP saja, begitu. Jadi seperti yang kita tahu, HTTP itu portnya 80 ya, 80. Coba, tapi rata-rata udah nggak ada yang pakai HTTP, sudah jarang yang pakai HTTP. Rata-rata sekarang udah HTTPS karena lebih aman dan secure. Contoh port HTTP. HTTPS kok. Nah, dapatnya HTTPS. Oh, autocomplete guys, sorry. Jadi port HTTPS itu adalah 443, TCP 443. Kan? TCP kan? TCP kah? Iya, pasti TCP. Port HTTP coba. Nah, ini kalau port HTTP 80, sementara HTTPS itu port 443 yang tadi. Nah, jadi contoh kalau misalnya kita mau menandai paket yang baru masuk ke interface atau prerouting, itu jadi kita kalau mau menandai paket yang baru masuk ke interface, protokolnya TCP dan portnya 80 dan 443, itu kita masukkan di destination port. Destination port ini 80 dan 443. Kenapa destination port? Karena ketika kita merequest satu halaman website, itu requestnya menggunakan port 80 ke server tujuan. Jadi misalnya kita buka Facebook begini. Nah, ini atau kita buka Google. Nah, request ini itu menggunakan port 80 request ke server. Kalau analoginya seperti ini ya. Ketika kita mengakses sebuah website itu sebenarnya prosesnya panjang. Gimana ya? Kita gambar pakai Paint aja kan? Paint. Begini. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada DNS server. Misalnya kan. Ini. Wah, asik nih gambarnya. DNS. Apaan ini, Cok? Jadi P, Cok. DNS. DNS server. DNS server guys, ini ada DNS server, ini di sini ada server Facebook misalnya, pakai teks aja kan gini ya. Sini server terlalu kecil, bukan ini server Facebook misalnya, Facebook. Nah, itu kan. Nah, terus dia nyambung ke tadi. Oh, ini beras. Nah, ini dia nyambung ke, misalnya kalau kita ada router modem, mana ini ada router ISP itu kan.
Terus ini lagi ke brush. Terus di sini ada komputer kita kan, komputer yang kalian pakai. Nah, ini adalah komputer yang kalian pakai. Atau saya anolekan komputer saya ini ya. Nah, jadi kayak gini. Oke. Jadi ketika kita mengetikkan di sini google.com, itu alurnya seperti ini di sini. Ini sangat cepat ya, tapi sebenarnya alurnya lumayan panjang. Seperti yang kita tahu bahwa di internet itu cuman menggunakan IP, bukan mengetahui. Jadi setiap perangkat itu terhubung dengan perangkat lain itu menggunakan IP address. IP address. Pasti IP udah tahu kan? IP address itu apa? Itu apa? Nah, ini. IP address adalah serangkaian angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Jadi mau jam smartwatch kalian, handphone, komputer, laptop, semuanya itu menggunakan IP address untuk terhubung ke jaringan internet. Jadi sebenarnya kalau kita mau ke Facebook, komputer kalian itu nggak tahu ini google.com ini apa, karena yang dia tahu itu cuman angka aja, cuman angka. Nah, disitulah muncul namanya DNS server. Nah, DNS server ini fungsinya seperti kamus ya kalau di kita. Jadi dia udah ada daftar list domain name server. Nah, seperti Google, Facebook. Jadi karena kalau kita mau akses Facebook menggunakan IP sebenarnya bisa. Jadi contohnya seperti ini. Kita mau akses Google kan? Tuh Facebook. Coba Facebook ya. Facebook. Ini kan jadi lebih gampang kalau kita pakai huruf ya. Facebook.com. Oke, masuk ke facebook.com. Bisa juga pakai IP. Karena ini cuman alias. Ini cuman nama alias biar kita manusia atau human bisa mengakses Facebook dengan cepat. Karena memang kita lebih gampang menghafal kata seperti ini daripada angka seperti ini. 16825 ada begitu. Kalau kita mau ketik seperti ini bakal ribet kayak gini. Tuh, itu contoh aja. Nah, Facebook. Nah, ini. Jadi disitulah muncul namanya DNS. DNS inilah yang memungkinkan setiap alamat website bisa ditulis dengan huruf seperti ini. Tapi pada dasarnya tetap menggunakan IP. DNS ini DNS name ini. Yang ini facebook.com ini namanya DNS name. Domain, namanya domain, bukan DNS. Namanya domain. DNS itu servernya. Server yang menyimpan domain. Ini namanya domain. Domain facebook.com. Jadi DNS itu adalah list dari domain-domain ini, domain yang Facebook berserta dengan IP-nya. Jadi ketika kalian mengetikkan www.facebook.com seperti ini dan kalian tekan enter, sebenarnya yang terjadi itu seperti ini. Jadi dari komputer kalian dia bakal mana ya? Nah, dia bakal request ke server DNS. Saya perlu IP dari facebook.com. Nah, request ini bakal jalan dari sini, dari komputer kalian, dia ke router ISP, terus dia lanjut ke sini. Nanti dari router ISP dia meneruskan request kalian ini ke DNS server. Nah, di DNS server dia bakal cari nih di dalam datanya ini, di dalam data DNS server IP dari facebook.com. Jadi palingan dia
Bentar gue cari ya gitu. Nah, kalau udah dapat dia bakal kirim balik IP-nya. Nih, udah gua dapat IP-nya. Ternyata IP-nya kita bisa langsung cek di sini sih lewat fungsi ping. Nah, di sini cmd kita langsung aja di sini. Banyak amat, Cok. Nah, di sini kita bisa langsung cek pakai fungsi ping. Ping 10. Nah, ping. Nah, kita dapat ini IP-nya. IP-nya kita copy, terus kita coba masukkan. Jadi begitu kan? Misalnya dapat IP-nya ini IP-nya begini. Nah, kenapa saya pakai ping? Karena kalau kita ngeping ke server, misalnya contoh ping ke facebook.com, dia pasti bakal dapat IP-nya, IP dari facebook.com. Nah, IP ini yang kita pakai sebagai analogi di sini. Begini. Apa nih? Hapus, Cok. Nggak bisa kah? Udah, nggak usah. Nah, dari sini IP yang udah dia dapat, dia kirim balik lagi ke komputer kalian. Bam. Begitu. Dikirim lagi, nanti komputer kalian request lagi, tapi sekarang requestnya sudah tidak menuju ke DNS server, tapi langsung ke sini, ke server Facebooknya, karena dia sudah dapat IP-nya yang tadi. Jadi dia bakal request lagi. Saya perlu halaman utama dari ini, dari 157.240.208.35. Karena komputer server ini nggak ngerti kalau langsung facebook.com ini yang OTW langsung ke server. Dia nggak tahu. Yang dia tahu ini, dia namanya bukan facebook.com, namanya ini 197.240.208.35. Nah, ini identitas asli sebenarnya dari facebook.com, IP aslinya. Ini cuma domain atau alias. Nah, supaya manusia lebih gampang menghafal atau lebih mudah mengakses, karena menghafal huruf atau kata itu lebih gampang daripada menghafal angka seperti ini. Begitu. Nah, jadi kalau udah dapat IP-nya, DNS server udah ada IP-nya, aku kirim ke kamu ya. Datang lagi dia ke komputer kalian ambil IP-nya, terus dia kirim request lagi, tapi requestnya udah langsung ke server. Jadi panjang perjalanannya sebenarnya dari ini facebook.com, dia jalan ke DNS server cari, dapat, dikirim lagi. Ketika udah dapat IP-nya, komputer kalian itu request lagi, tapi sudah langsung ke server Facebook. Nantinya dia bakal balik lagi dan kirim halaman Facebooknya ke kalian. Jadi dia bakal balik lagi. Oke, ini dapat. Ini ada. Oke, ini ada gitu. Kayaknya gitu. Oke, ini ada. Gua kirim ya. Oke. Nah, dikirimlah halaman depan Facebooknya. Ya balik ke komputer kalian dan boom, muncullah halaman seperti ini. Muncullah halaman ini. Itu. Mau coba langsung pakai IP? Bisa. Ayo. Siapa takut? Stop. Wih. Loh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Dia nggak bisa HTTP. Apa yang bisa ya? Detik mungkin ya. Detik.com. Nggak bisa Facebook, guys. Bukan nggak bisa ya, harusnya bisa ya. Tapi ini
masalah keamanan ya, karena kalau pakai IP itu harus HTTPS, tapi ini nggak bisa. Coba HTTP kah? Iya, dia nggak bisa, dia harus HTTPS. Tapi ini nggak bisa kalau HTTPS langsung pakai IP. Tapi tetap bisa, tetap muncul ya ini. Sorry, something went wrong. Jadi ada kesalahan. Itu karena security dari secure sistemnya ya HTTPS ini. Tapi coba kita pakai detik ya. Ini coba detik.com. Oke, detik.com kita copy, kita ping buat cari tahu alamat aslinya. Weh, kok itu yang jadi detik.com. Tes. Udah cerita lama-lama nggak kerekam pula kan, berabe. Nah ini dia. Salah guys. Oke. Nah ini kita dapat IP-nya, langsung gua kopas. The power of kopas. Nah ini kan kita akses detiknya atau minta halaman detiknya ke server itu menggunakan www.detik.com. Gimana kalau kita coba pakai IP? Nggak bisa lagi. Wih. Ah, bisa. Jadi lain ya. Jadi ada HTTP ini. Aneh. Website apa yang bisa langsung diakses pakai IP? Website yang bisa diakses menggunakan IP. Oh, Google bisa kah? Apa ya? Coba 8.8.8.8. Hop. Coba kita pakai NSLOOKUP ya. Ping google.com. Waduh, rusak nih contohnya nih. Gak terbukti. Contohnya rusak guys. Nah, ini harusnya bisa, semoga bisa. Doesn't support. Nah ini harusnya bisa ya guys, tapi karena ini tidak support dengan secure connection HTTPS ya, tuh kan dia nggak bisa kalau langsung pakai IP karena udah ada protokol HTTPS. List website HTTP. Nah ini HTTP forever. Coba kita ambil IP-nya. Ini contoh aja ya. Wah, berat ini contohnya nggak bisa. Ping. Oke, dapat IP-nya guys. Kita ambil, terus kita akses. Continue. Nah, bisa. Betul kan? Berarti bisa. Nah, ini contohnya ya guys. Jadi sebenarnya kita bisa akses website salah so. Jadi sebenarnya kita itu bisa akses website langsung menggunakan IP ya guys. Seperti ini contohnya. Jadi kita bisa langsung copy IP-nya ini dari IP dari HTTP Forever. Kita pakai jadi caranya kayak gini. Nah, langsung kebuka. Karena tapi kalau kita ini artinya kalau kita akses sebuah website pakai IP ini, kita udah memangkas satu proses, yaitu proses dari komputer kalian merequest IP dari HTTP Forever tadi. Jadi yang awalnya dia minta IP dari HTTP Forever ke DNS server, terus DNS server kirim lagi IP-nya yang sudah ditemukan, terus dikirim lagi balik ke komputer kalian, itu sudah nggak ada. Kalau kalian pakai IP itu langsung dari komputer kalian menuju ke
menuju ke servernya HTTP Forever yang tadi. Jadi itu proses dari komputer kalian ke DNS server itu udah nggak ada. Ini dihapus ini, dihilangkan ini. Otomatis jadi lebih cepat karena dia udah nggak request lagi ke DNS server. Nah itu dia. Jadi itu ya kalau untuk DNS server. Sebenarnya udah pernah saya jelaskan ini ya di video sebelumnya kali. Ya udah nggak apa-apa. Jadi itu ya, jadi contoh. Jadi ini destination port ini kalau untuk website seperti ini, untuk website menggunakan Chrome biasanya itu defaultnya itu 80 dengan 443. Jadi kalau misalnya kalian akses Facebook begini, terus di sini ini requestnya menggunakan port 443 untuk HTTPS, koneksi HTTPS. Tapi kalau untuk HTTP biasa itu menggunakan port 80. Sesuai contohnya tadi, jadi setiap kita balik lagi di manual rule ya. Jadi ini chain prerouting ketika dia baru masuk ke interface Ether 1, pakainya udah bakal ditandai berdasarkan parameter yang kita set di sini. Jadi kalau destination address-nya 80, ini kan destination ini artinya port tujuannya adalah port 80. Jadi protokolnya TCP, port tujuannya itu port 80 atau port 40 dan port 443. Kenapa di port tujuan? Karena komputer kita itu bertindak sebagai klien yang melakukan request. Requestnya itu ke port 80 yang ada di server Facebook atau HTTP Forever yang tadi. Jadi begitu. Makanya namanya port tujuan. Jadi ketika dia melakukan request, itu sebenarnya yang terjadi di sini seperti ini. Titik 2 80 seperti ini. Itu yang terjadi. Tapi karena di setiap browser port 80 itu sudah menjadi port default yang tidak perlu dituliskan lagi seperti itu. Jadi port 80 itu udah nggak dituliskan. Sudah nggak ditulis seperti ini, tapi padahal sebenarnya bisa nih, port 80 atau port 443 begini. Nah, nggak bisa kan karena ini HTTP Forever, berarti nggak ada HTTPS nya gitu. Kenapa Facebook tadi saya nggak coba seperti itu ya? Coba ya, mana tadi IP nya Facebook, IP nya Google misalnya. Saya coba menggunakan port HTTP. Jadi seperti ini. Terus tambahkan port 443 HTTPS. Nggak bisa, cok. 80 mau? Bisa, ya bisa. Jadi kita mau pakai IP ataupun pakai domain itu seharusnya bisa. Begini, ya kan? Jadi coba di incognito. Sini 80. Continue. Oke, dia langsung redirect. Sepertinya ada ada setting redirect ketika dia detect request langsung ke port 80, dia bakal langsung redirect ke domain google.com atau domainnya sendiri. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya di Mozilla atau Chrome itu kalau kita ketik sebuah website sebenarnya ada titik 2 dan portnya di belakang seperti ini gitu. Tapi karena itu sudah default, nggak dituliskan lagi yang itu. Sama 443 juga sama gitu. Jadi itu adalah destination portnya, port tujuan. Sementara kalau misalnya kalian berada di server, kalian harus menggunakan, kalau misalnya kalian bertindak sebagai server di sini, komputer kalian itu adalah server. Terus kalian mau menandai paket yang keluar ke komputer klien yang sedang merequest halaman website kalian menggunakan Chrome. Itu parameternya harus kalian rubah dari destination port menjadi ke source port atau port sumber. Port sumbernya itu dari 80 karena server HTTP
itu menggunakan port 80, sementara server HTTPS itu menggunakan port 443. Jadi tergantung kalian ada di mana, ada di server side atau ada di client side. Kalau kalian ada di server side berarti sumber portnya itu 80 dan 443 kalian, karena kalian itu bertindak sebagai sumber gitu. Bukan kalian sedang merequest. Sementara kalau kalian ada di client side, kalian menggunakan ini, destination port. Ada juga pilihan any port yang berarti keduanya, destination port dan source port atau sumber port dan port tujuan dan tujuan port. Ada port sumber dan port tujuan. Jadi any port. Jadi mau dia tujuan kek, mau dia sumber kek, tetap masuk dalam kriteria atau parameter traffic yang mau kita tandai, seperti itu. Ya, contohnya karena kita cuma mau merequest, kita cuma mau menandai paket yang menggunakan port 80, yang menggunakan request port 80 dan 443 atau HTTP dan HTTPS. Jadi, nah, seperti itu tadi penjelasan tentang destination port dan source port ya, udah jelas ya. Any port juga udah jelas. Jadi kalau any port ini gabungan dari port sumber dan port tujuan. Oke? Tapi kita pakai di destination port. Nah, selanjutnya ada in interface. In interface. Nah, in interface ini adalah kita bakal memilih satu atau ya pasti satu, karena in interface tanpa list. Jadi kita memilih satu interface di mana paket itu bakal masuk. Contohnya kalau kita pilih VPN remote. Nah, jadi bacanya kayak gini. Jadi di chain prerouting dengan protokol TCP dan port tujuannya 80 dan 443 yang masuk melalui interface VPN remote atau masuk melalui Ether 11 itu bakal ditandai di action, akan ditandai, bakal di mark connection-nya dengan nama paket baru. Terserah kalian sebenarnya, ini terserah kalian mau isi apa. Nanti ketika mau dipakai di proses selanjutnya, yang kalian pakai namanya ini, pakai nama ini. Jadi ini connection con, biasanya saya singkat seperti itu, garis datar con apa tadi, con http https, seperti itu. Nanti kalian pakainya ini. Nah, karena ini pre-routing itu berarti setelah paket masuk ke interface atau LAN atau port LAN mikrotik. Jadi kita nggak bisa pakai out interface. Walaupun kita apply pasti itu bakal error. Karena ini kalau dari keterangannya couldn't add new manual rule outgoing interface not matching not possible in input and pre-routing chain. Jadi karena chainnya itu pre-routing yang berarti sebelum routing, berarti dia itu paket yang baru masuk karena sebelum di routing. Nah, jadi kita nggak bisa pakai pilihan out interface. Kita harus pakai in interface atau interface list. In interface ini sama seperti in interface, tapi ini sudah bentuk list. Jadi kita udah buat listnya, tinggal kita pilih. Misalnya listnya LAN, kita pilih LAN. Seperti itu. Dan kalau interface list ini seharusnya ada di sini dia. Dari interface. Jadi kita bisa pakai juga alias atau nama untuk menentukan kelompok-kelompok interface. Misalnya untuk interface yang menuju ke LAN lokal itu adalah interface 1, 2, dan 3. Jadi kita bisa tambahkan listnya, tambah nama listnya LAN misalnya, dan kita input interface-nya. Itu interface 1, 2, 3, dan 4 begitu. Jadi kita bisa langsung membuat parameter dengan 3 port input, port masuk LAN secara bersamaan begitu. Jadi ada, kalau ini kan cuma satu port yang bisa kita pakai, yang kita bisa pilih. Sementara kalau yang ini kita bisa pilih 3 port sekaligus dengan menggunakan interface list digabungkan dengan interface list yang ada di menu interface ini. Yang ini begitu. Nah, ini paket mark. Jadi connection juga itu bisa, emang bisa. Ntar kita coba lah. Hop.
bisa. Kok bisa? Gua apply, cuk. Nah, tadi sudah mana port? Destination port 80 43. Ini saya salah ketik ini kayaknya. Interface-nya itu misalnya setting, oke. Tapi biasanya kalau kita menggunakan actionnya Mark Connection, ini nggak perlu kita isi karena ini udah paket Mark Connection Mark ini. Sementara kalau kita mau isi Connection Mark, sementara yang kita buat ini, Mengal yang baru kita buat ini untuk melakukan marking atau penandaan connection. Actionnya kan ini action, artinya tindakannya apa? Ketika ada paket yang sesuai dengan parameter atau kriteria ini, tindakan yang akan dilakukan itu apa? Kita bisa pilih. Maka karena kita mau menandai paket, kita pakai Mark Connection. Atau menandai paket yang ini pakai Mark Connection. Begitu. Terus kita buat nama aliasnya juga di new connection mark. Kita buat nama aliasnya itu connection. Tadi udah ini HTTP dan kawannya. Pokoknya singkat-singkat lah, nggak usah panjang-panjang. Connection HTTP dan HTTPS begitu. Nanti ini bisa dipakai di proses selanjutnya, entah mau di routing, mau di paket mark, itu nanti kita gunakan setelah ditandai. Kita bisa gunakan ini setelah kita tandai seperti ini, kita bisa gunakan di mana aja yang kita mau yang bisa menggunakan fitur connection mark. Jadi itu ya kalau untuk parameter-parameternya. Selanjutnya kita langsung ke connection type. Di sini connection type. Tuh. Ini jarang sekali dipakai ya, nggak usah. Connection state, ya udah. Connection state aja ya. Di sini jadi TCP yang bakal kita tandai adalah yang masuk ke dalam interface, yang baru masuk ke dalam interface menggunakan port TCP dan port tujuannya adalah 80 dan 43, yang masuk ke interface 4 atau Ether 4, dan connection state-nya established dan new dan related begitu. Oh ya, ada penjelasannya untuk ini. Bentar. Stabilis. Mana kau? Jangan kau lari lah. Ada, cok. Ya udah. Yang stabilis ini kalau kita centang berarti hanya koneksi yang sudah terjalin, sudah lewat handshake. Begitu ya, sudah lewat proses handshake. Apa itu proses handshake? Panjang sekali video ini, guys. Proses handshake sampai koneksi terjalin. Gambar untuk oke. Jadi ini koneksi terjalin itu bakal ada komunikasi seperti ini antara klien dan server. Jadi ketika kalian melakukan reset itu, dia bakal mengirimkan SYN paket. Terus ketika server terima, dia bakal kirim balik lagi SYN beserta ACK acknowledgement. Kalau SYN ini artinya synchronized package. Sementara ACK itu artinya acknowledgement bersamaan dengan sinkron. Ketika sinkronnya sudah sampai dengan ACK sampai ke sisi klien bakal mengirim lagi paket acknowledgement ke server. Ketika 3 langkah ini selesai, maka terjalinlah connection yang namanya connection. Jadi ketika connection ini sudah terjalin,
maka paket-paket data itu, paket-paket data atau request serta replay dari server atau komunikasi mereka berdua ini dari klien ke server sudah menggunakan koneksi yang sudah terjalin itu. Jadi semua paket lewat di situ karena udah jadi jalan tuh. Seperti itu. Ini kayak proses nego sih. Nego antara server dan klien. Ketika udah selesai nego, maka jalan terbentuk dan paket bakal lewat di situ. Jadi itu ya, bagaimana terjadinya satu koneksi. Nah, connection itu ketika sudah terjadi koneksi seperti tadi, koneksi seperti ini, koneksi terjalin, ada tipe-tipe connection, ada connection state-nya. Begitu. Nah, connection state-nya itu ada yang sudah establish mungkin. Sudah establish atau sudah selesai proses jabat tangan atau handshake tadi. Dan ada yang related, yang dia berada di luar dari connection, tapi dia sebagai penunjang koneksi yang sudah established atau masih berhubungan dengan connection yang sudah established. Dia kayak seperti kita melakukan ping ke IP yang sudah yang sama, yang sudah established. Tapi protokolnya kan berbeda. Kalau ping itu kan berbeda. Nah, sementara new itu paket yang baru masuk. Jadi connection yang baru masuk. Jadi kalau connection yang udah established, dia yang sudah established dengan yang baru. Jadi connection yang sudah terjalin dengan connection yang baru menggunakan port 80. Jadi seperti ini. Jadi semua koneksi yang baru masuk ke interface dengan menggunakan protokol TCP dengan port tujuannya 40443 dan masuk di Ether 4 MikroTik, connection state-nya sudah terjalin, sudah lewat handshake, dan juga yang baru itu bakal ditandai menggunakan mark connection, aksinya mark connection dengan nama con HTTP dan HTTPS. Jadi begitu ya guys cara bacanya. Untuk dan juga di sini ada tab advance. Ini alamat sumber atau IP sumber, source address list. Ini list IP sumber, source address list, dan ini list IP tujuan. Kalau ini ada di video sebelumnya tentang address list, bisa kalian baca di situ. Sementara ini adalah Rel 7 protokol, udah jarang diminati karena makan resources dan resources. Ini juga konten udah jarang digunakan. Jadi kita sebenarnya bisa menambahkan kriteria lagi di sini selain kriteria atau parameter yang ini. Kalian bisa tambah lagi kriteria lain seperti ini, konten. Jadi kalian bisa masuk kalau di saya di linknya itu ada huruf ini atau ada kata ini, maka dia masuk ke dalam kategori yang paket yang harus ditandai seperti itu. Sementara connection byte itu bisa kita tentukan byte-nya. Yang masuk ke tanda ini, yang masuk ke marking ini hanya connection yang melewati 300 KB, 300 kilobyte, 300K. Jadi 300K sampai 600K misalnya. Jadi hanya paket yang memiliki connection byte-nya 300 sampai 600K itu masuk ke dalam kategori atau masuk ke dalam kategori yang harus ditandai seperti itu. Seperti contohnya ini. Dan juga ini bukan berarti di bypass ya, ini tetap. Jadi yang TCP 443 distribution related dan koneksinya 300 sampai 600K. Sementara connection rate ini koneksi real time-nya hanya 2 mega saya kasih. Jadi sampai dengan 4 mega. Jadi apa cok? Sampai dengan 4 mega. Jadi yang bisa masuk atau yang bakal ditandai itu hanya paket yang memiliki connection rate 2 mega sampai 4 mega. Selain dari itu bakal diteruskan ke bakal dilewati atau diteruskan ke
bakal dilanjutkan ke proses selanjutnya di bawahnya, manger rule di bawahnya. Jadi seperti itu ya. Ini per connection clarifier ini biasanya dipakai untuk load balance, sementara source MAC address itu MAC address dari perangkat sumber. Bridge port ya ini outnya. Jadi kalau kita kan tadi pakai pre-routing, berarti kita pakainya in, nggak perlu out. Kalau out pasti tak bisa. Nah ini. Tapi kalau ke bridge nggak perlu ya. Nah ini nggak usah lah. Nggak terlalu penting Inggris ini. Yang umum aja ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke tab extra. Nah, di extra ini ada namanya connection limit atau melimit koneksi. Jadi, karena dia /32 per satu IP hanya dibatasi dengan koneksi 100 mega gitu. Oke. Destination limit, aduh susah pula, nggak usah, nggak pengen pakai. Terus ada destination address type ya. Ini kita bisa pilih yang lokal atau IP address yang ada tertanam di mikrotik ini sendiri, itu namanya lokal. Dan broadcast, multicast, unicast. Coba kalian Google aja ini. Sama kok manfaatnya. Nah, kita balik ke tab action. Tab ini sudah kayaknya cuma itu. Ini time ini bisa dirubah sesuai mau kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau manger rule ini bekerja dari jam 7 sampai jam 8, kalian bisa isi di sini. Jadi dia hanya bekerja selama 1 jam setiap hari di jam 7 sampai jam 8. Ini fungsi timenya. Sementara DST limit ini nanti next lah. Nah, hotspot ini kalian bisa gunakan untuk mempermudah traffic yang mau kalian mangle. Tapi karena di general kita sudah menentukan interface-nya di 4, kita nggak bisa lagi menggunakan mana tadi hotspot from client. Nah, bisa jadi terempat itu sudah satu interface dengan yang from client ini. Tapi enaknya ini yang di menu hotspot ini di menu hotspot ini sudah otomat ya. Jadi semua IP dari klien-klien itu masuk di sini dari klien hotspot. Tapi para yang jadi masalah itu cuman yang dari hotspot. Kalau misalnya kita punya server PPOE atau server apa ini VPN, VPN, siapa sampai VPN cok? Yang koneksi di luar hotspot, makanya dia nggak akan terbaca di rule ini karena ini cuma ada from hotspot atau yang sudah terautentikasi. Jadi seperti itu. Atau local to client, local to destination. Kita lanjut langsung sekarang di TP action. Nah, ini kan tadi sudah menandai. Sekarang coba kita dengan accept. Accept ini artinya ketika paket sudah masuk ke dalam interface dengan protokol TCP/60, gampangnya begini. Ketika paket sudah masuk dalam interface pre-routing, bukan. Ketika ketika paket sudah masuk ke dalam interface mikrotik, dia bakal lanjut ke chain pre-routing dan masuk di Ether 4, masuk ke chain pre-routing dan hanya masuk lewat Ether 4, menggunakan protokol TCP dengan port tujuan 8080 karena itu kita request ke server. Connection statnya establish, new, deleted lagi bisa dicentang, invalid ini bisa dibuang aja, langsung di filter sebentar. Extra, advance, extra sudah. Sekarang kita balik ke sini. Kalau accept itu artinya paketnya bakal langsung diterima dan tidak diteruskan lagi ke proses selanjutnya seperti itu. Di sini ada add destination to address list. Jadi di sini dia nggak nge-marking kalau kita pakai option ini, yaitu add destination to address list. Di sini malah kita melakukan tilang. Ya, tilang. Melakukan tilang IP ketika mau lewat gitu. Jadi semua IP yang mau lewat, bukan semua IP. Jadi contohnya seperti ini. Jadi setiap paket yang masuk di interface 4, dia langsung masuk ke chain pre-routing dengan TCP
dengan protokol TCP. Alamat tujuan port tujuannya 80 dan 43. Connection state-nya ini. Dan actionnya ada itu address list. Jadi semua traffic yang masuk ke parameter ini, yang masuk dalam parameter itu bakal diambil IP-nya terus dimasukkan ke dalam address list. Coba nonton video saya tentang address yang sebelumnya. Memang banyak ngomongnya, masih agak susah karena baru kita coba lagi nge-konten YouTube. Nah, ini add source address to address list. Ini kebalikannya, ini destination, ini sumber. Ceng DSCP, ini coba kita Google aja. Enggak ribet. Ngantuk saya, Cok. Udah saya coba siapkan tadi. Nah, ini saya baca aja ya. Jadi kalau mark koneksi itu menandai paket sesuai dengan kondisi Menger rule. Ini berguna untuk melupakan beberapa paket yang termasuk dalam satu koneksi. Yang tadi apa? Nah, ini bukannya DSCP. Oke. DSCP ya. Nggak usah lagi kita bahas itu. Yang kali nggak jarang juga yang pakai. Jadi itu kalau kita accept dan kita add to destination address list. Itu penjelasannya, semoga bermanfaat yang itu ya. Kita lanjut lagi. Ada juga fast track connection yang berarti koneksinya dipercepat langsung. Terus ada proses jam ini berarti dia bakal lompat ke Mangle custom. Saya kalian udah buka Mangle custom dengan nama Robin. Jadi setelah dia baca satu persatu 1 2 3, terus dia dapat Mangle jam misalnya di sini. Nah, traffic yang sesuai dengan karakter ini bakal dijam ke MikroTik atau router temannya di rumah. Sudah di mana tadi? Router temannya di rumah. Ngomong apa, Cok? Ngaco. Videonya udah 1 jam, guys. Anjir, belum semua pula. Jadi udah di sini udah sampai di mana tadi, fast track di jam ya. Jadi jam ini kita bisa ya sama seperti namanya, kita bisa melakukan lompatan indah. Jadi ketika ada traffic yang sesuai parameter ini, nah ketika ada traffic yang sesuai parameter yang ada di sini, trafiknya bakal ditangkap dan dilompatkan langsung ke jam targetnya. Jam targetnya itu adalah Mangle, bukan Mangle maksudnya. Adalah chain yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa jadi itu custom chain. Kalau custom chain itu kita bisa rubah namanya. Custom chain. Gitu. Jadi kita bisa lompat ke chain selanjutnya. Mau dia pre-routing, yang penting masih sesuai dengan penjelasan yang saya coba bacakan tadi lewat Google. Jadi itu ya, jadi ini action jam itu cuma buat lompat. Kalau lock ini, jadi ketika ada traffic yang sesuai dengan parameter ini, dia bakal munculin locknya. Lock prefix bisa kalian coba di sini. Jadi ini lock coba. Nanti sebentar dia bakal muncul di lock di sini dengan prefixnya yang tadi. Setiap lock itu bakal ada awalannya, prefixnya ini lock coba. Dia bakal muncul di sini kalau ketika trafiknya sesuai dengan kriteria dan parameter ini yang sudah tadi kita bahas. Selanjutnya ada mark connection. Nah, ini udah yang kita maksud tadi. Yang saya maksud tadi itu menandai koneksi. Pass through itu biasanya dibiarkan, jangan diancentang karena
Kalau di Uncentang dia nggak bakal lanjut lagi ke bawah, nggak akan diproses lagi ke bawah, tapi langsung berhenti di Mangle rule yang ini yang kita buat ini. Sementara biasanya mark connection dan bukan makronya mark routing dan mark paket itu berada tepat setelah mark connection karena memang begitu urutannya. Jadi kita mark connection dulu, terus kita komunikasikan dengan mark paket. Nanti juga ada mark routing di bawah mark paket kalau kita mau. Jadi begitu. Jadi ini biarin dicentang. Lanjut ke mark paket. Mark paket ini kalau mark connection kita menandai koneksinya. Jadi cuman satu paket pertamanya aja gitu tuh kita tandai, maka koneksinya itu sudah udah dicap merah begitu. Udah ditandai oh koneksi dari IP 12.12.12.12 ke IP 13.13.13.13 itu sudah ditandai dengan nama connection connection lokal misalnya. Connection lokal. Nah, itu cuman connectionnya aja yang kita tandai. Sementara untuk melakukan limiting bandwidth kita harus menggunakan paket mark. Jadi kita komunikasikan connection mark yang tadi, connection mark yang udah kita buat pertama tadi yang HTTPS ini kita komunikasikan dengan paket mark. Caranya ini parameter dihilangin aja parameternya yang ini, terus kita ganti pakai di sini ada connection mark, kita pakai langsung yang connection mark yang tadi yang kita buat itu yang HTTPS. Nanti bakal muncul di sini kalau udah kita apply, tapi ini sebelum saya apply ya karena cuman sebagai contoh saja jadi nggak perlu di apply. Nanti di sini bakal muncul tadi itu yang HTTPS dan HTTP, dan actionnya itu mark paket. Terus di sini kita kasih nama atau alias untuk setiap paket-paketnya yang sudah ditandai. Jadi lebih gampang kan kalau mark connection itu menandai koneksinya yang sudah terjalin dengan proses handshake tadi, jabat tangan, sehingga koneksi terjalin antara server dan klien. Itu paketnya di dalam, paket yang lewat di dalam koneksi itu belum ditandai. Makanya kita langsung ambil aja connection marknya yang udah kita buat tadi HTTP dan TTPS, kita masukkan di sini dan kita lakukan action mark paket. Dan kita berikan nama untuk mark paketnya, nama atau alias untuk mark paketnya, maka setiap paket yang melewati koneksi HTTP dan HTTPS itu langsung diberi tanda paket gitu. Paketnya itu langsung diberi tanda dengan nama yang kita kasih di sini. Contoh paket HTTP, paket HTTP dan HTTPS seperti ini. Nah, untuk mark paket biasanya pass-through-nya kita hilangkan karena dia bakal berhenti sampai di sini. Jangan sampai karena udah di marking sudah termarking paketnya, sudah diberi tanda paketnya, terus dia masih lanjut lagi ke progress selanjutnya di bawahnya dia. Karena rawan bisa terjadi double connection marking atau connection marking yang di awal ditimpa dengan connection marking yang lain di bawahnya. Itu bisa membebankan prosesor ya, prosi. Oke, jadi itu tadi sudah di mark paket, mark routing. Nah, ini juga sama seperti mark paket, kita manfaatkan connection marknya aja. Nanti kita buat routing mark yang baru. Misalnya tadi kan jalur, kalau routing kan berarti berhubungan dengan route list ya, yang sudah pernah saya buatkan videonya di sebelumnya, bisa kalian cari aja. Nah, di sini new routing marknya kita buat khusus port 80 dan 443. Jadi nantinya new routing mark ini bisa kita manfaatkan di menu root atau untuk membagi jaringan. Jadi ini bisa saja kita gunakan routing marknya ini untuk melakukan routing paket atau koneksi yang khusus port 80 dan 443 itu lewat ISP 2 misalnya. Dan sementara untuk koneksi lain itu lewat ke ISP1, yaitu fungsi mark routing. Nanti kalian bisa nonton video tentang routing biar masuk dengan yang ini, kalian bisa langsung praktik karena yang video mark routing itu juga membahas tentang proses routing menggunakan alias atau nama routing mark seperti ini.
Seperti itu ya. Jadi udah sampai di akhir. Sini ada pass through atau cuman lewat, aksennya lewat, lewat. Seperti itu. Gak perlu proses. Ada return. Ada return. Coba kita cari lagi apa ini return. Nggak buat, nggak ada. Mana ya, routing filter management. Udah saya cari lagi padahal. Bentar ya. Alah, mana tadi juga yang return? Saya cari aja. Action return mail mikrotik. Dalam mikrotik action return pada mail digunakan untuk mengembalikan paket ke chain asalnya setelah ditandai. Nggak ngerti. Ini bisa digunakan dalam rantai custom. Oh iya ya. Jadi kalau kalian udah menggunakan custom chain, ini bisa digunakan untuk mengembalikan tanda menggunakan paket ke chain aslinya, yaitu mungkin post routing atau pre-routing seperti itu. Jadi kalau misalnya salah, kalian bisa apa ya, komen aja di komentar ya. Kita sama-sama belajar kok di sini. Seperti itu ya. Kemudian lebih jalan juga. Oke. Sementara kalau root, jadi saya kadang pakai juga ini actionnya root ini. Karena ini kemudian dapat digunakan. Seperti mengubah detail. Nggak ada cuk. Ini kadang dipakai juga kalau yang root ini. Usah. Ini set priority. Oh, ini berhubungan dengan DSCP ya. DSCP ini masih ada penjelasannya. Di DSCP ini priority ya. Kita bisa atur priority. DHCP, DSCP. Jadi ini dalam manual microtrack action DSCP digunakan untuk mengubah atau menandai nilai DSCP yang kepanjangannya itu differentiated service code point pada header IP pakai data. Ini memungkinkan untuk mengklarifikasikan lalu lintas jaringan berdasarkan prioritas yang kemudian dapat digunakan oleh fitur lain seperti queuing dan manajemen bandwidth atau kebijakan routing. Jadi intinya ini priority ya, tentang priority traffic. Mungkin yang traffic browsing sama traffic streaming dan traffic voice itu bakal diprioritaskan. Itu di SCP. Nanti kalian riset sendirilah di SCP. Saya juga sekarang pakai yang ini. Terus ada apa ya lagi? IP4. Ini kadang sekali dipakai. Jadi oke, sudah 1 jam lebih untuk videonya. Kita udah bahas panjang lebar. Mungkin ada beberapa yang nggak juga kebahas. Tapi yang penting dasar-dasarnya itu. Kalian bisa coba-coba explore dan praktek-praktek bagaimana cara make Mangle ini. Seperti itu ya. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.